pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menaikkan pujian penyembahan kami, Kau terlebih dahulu sucikan kuduskan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, baik yang disengaja Tuhan maupun yang tidak disengaja Tuhan. Kami mohon biarlah darah-Mu yang selalu mengalir di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami menaikkan suara kami untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Rencanamu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar.
saat sebentar lagi Tuhan, kami akan bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Dalam pengurapan baru terjadi atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan terlebih-lebih buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam pengurapan baru tercurah atas hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan kepada kami dapat memberkati kehidupan kami Tuhan, dapat mengubahkan kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, bila Engkau mengambil ahli ibadah kami saat ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga kami akhiri nanti Tuhan Yesus.
kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak diagungkan dan ditinggikan. Kami bersyukur karena oleh pengorbanan-Mu, oleh kematian-Mu di kayu salib, kami bisa menyembah Tuhan, bukan saja di Yerusalem, bukan lagi di Judea, bukan lagi di Samaria, bukan di gunung-gunung, tapi dimanapun kami bisa menyembah Tuhan, dimanapun kami bisa bersekutu, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Kami berterima kasih buat hari ini. Kami berterima kasih buat semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini dari rumah mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Hadirat Tuhan yang sama yang kami rasakan di sini juga dirasakan mereka. Kuasa Tuhan yang sama yang kami rasakan di sini juga terjadi dan dirasakan oleh mereka yang di rumah. Tuhan memberkati setiap ibadah, setiap gereja-gereja yang mengadakan live streaming pada pagi ini. Tuhan memberkati setiap frekuensi, setiap udara, setiap lapisan-lapisan udara di mana firman Tuhan disampaikan, membawa kesembuhan, membawa kemerdekaan, membawa kelepasan, dan membawa pembaharuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan berbicaralah kepada kami pada pagi ini. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya saudara yang saat ini lagi berada di rumah, yang mungkin lagi live, yang menyaksikan siaran ini dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati saudara. Kita bersyukur karena kami juga di sini masih ada mahasiswa, sehingga ibadah masih bisa berjalan seperti biasa karena kami tinggal satu rumah, jadi tidak terlalu sulit untuk melaksanakan ibadah. Tapi bagi saudara yang mungkin ibadahnya harus sendiri-sendiri, saudara juga tetap bisa menikmati ibadah ini. Haleluya. Kita memasuki minggu-minggu di mana kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi saya percaya saudara, tidak lama lagi, mungkin sekitar 2 minggu ini, kita akan melihat bagaimana karya Kristus disalib terjadi. Dan saya melihat banyak perubahan terjadi dalam gereja-gereja khususnya. Saudara akan lihat sebentar lagi, memang kita akan mulai meninggalkan gereja-gereja bergedung, ya. Kita nggak akan lagi melihat gereja-gereja dengan tren besar-besar, karena memang mungkin cara Tuhan seperti ini juga. Jumat kemarin sewaktu saya berdoa juga, Tuhan ingatkan saya Matius 24 ayat 14, di mana firman Tuhan katakan bahwa Injil Kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Gereja beribu-ribu tahun setelah Kristus mencoba untuk bisa memberitakan Injil dengan caranya. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kita terperangkap dengan 4 sisi gedung, sehingga saya melihat gereja tidak bisa memberitakan Injil dengan maksimal. Begitu kita punya uang, yang kita sibukkan adalah gedung, yang kita sibukkan pembangunan, yang kita sibukkan bagaimana memperluas gedung itu. Tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana untuk mengirimkan misionaris-misionaris, kita lupa memberitakan Injil ke tempat-tempat yang lain. Mungkin ini adalah cara Tuhan supaya Injil ini dipercepat untuk dapat diterima orang di mana saja. Amin. Karena itu kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara adalah penebusan oleh darah Yesus. Penebusan oleh darah Yesus. Saya mungkin pernah sampaikan ini kepada jemaat, tapi ada beberapa hal yang saya dapatkan, yang baru saya dapatkan. Saya pernah sampaikan juga, saya berada di Thailand 1 hari, dan saya melihat bagaimana di Kamboja waktu itu, dan di situ ada satu binatang, satu ekor gajah yang sangat besar. Lalu kemudian kami ditawarkan untuk bisa naik di atas gajah tersebut. Nah, pada waktu saya mau naik ke atas gajah, naiknya aja pun harus pakai tangga, saudara, karena dia tinggi sekali.
Nah, saya sambil jalan berpikir, ini gajah kok bisa ditunggangi? Karena makhluk yang begitu besar, dia bisa satu kali gulung dan campakkan saya. Nah, saya kemudian teringat juga satu hari saya sedang nyetir ini dari Zimbabwe menuju ke Zambia di Afrika. Dan mobil yang saya bawa itu merah seperti bajunya siapa? Risma, saudara. Betul-betul merah. Dari jauh saya lihat gajah nyebrang jalan. Lalu kemudian saya berhenti karena saya ada feeling ini bahaya kalau gajah ini ditantang gitu. Saya berhenti karena saya tadinya lihat satu ekor gajah yang nyebrang, tapi rupanya akhirnya ramai yang nyebrang, saudara. Dan kemudian saya mendengar banyak berita bagaimana gajah bisa ngamuk, gajah bisa datang hancurkan rumah, gajah bisa datang membunuh orang, menginjak-injak orang dan sebagainya. Lalu kemudian saya lihat juga di Discovery Channel, saya jadi kepingin tahu bagaimana gajah yang demikian besar bisa bermain di sirkus. Betul nggak? Kenapa, saudara? Nah, saya temukan di Discovery Channel di Thailand khususnya pada waktu-waktu gajah itu masih bayi, begitu bayi dia dipisahkan dari induknya setelah dia berhenti menyusu. Nah, saudara, apa yang dilakukan? Semua orang kampung akan kumpul dan kemudian menyiksa gajah itu. Anak-anak ada yang datang gigit-gigit kupingnya. Ramai orang datang. Saya lihat kupingnya itu sampai luka-luka, sampai bolong-bolong putus-putus begitu. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Orang-orang akan datang tusukin dia, kakinya ditusukin, semuanya ditusukin. Dia betul-betul diintimidasi, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia diikat dengan seutas tali kecil, tali yang biasa, saudara. Waktu dia masih kecil, diikat pakai tali plastik aja. Kemudian setelah dia mulai agak dewasa, setelah dia mulai agak besar, dia diikat dengan tali yang lebih besar dikit, saudara. Lalu kemudian ditaruh di sebuah pohon dan kemudian dia nggak bisa bergerak, dia akan ada di situ terus menerus. Dan demikian juga sampai dia bertumbuh besar, dalam pikirannya ada satu pemikiran katakan, kamu nggak bisa buat apa-apa. Kau nggak bisa buat apa-apa. Kau makhluk lemah, kau makhluk yang gak mampu berbuat apa-apa. Kau lihat, dengan pohon aja kau gak bisa buat apa-apa. Saudara, sama halnya dengan begitu banyak orang Kristen, begitu banyaknya manusia yang diikat dengan kuasa kegelapan dan tidak sadar bahwa sebenarnya dia bisa keluar dari ikatan itu. Mereka gak sadar bahwa ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kuasa yang demikian luar biasanya. Begitu banyak orang yang bertanya kepada saya, bagaimana keluar dari ikatan ini, Pak? Bagaimana aku bisa keluar dari jerat iblis ini? Bagaimana aku keluar dari perangkap iblis ini? Mereka nggak sadar, saudara, pada waktu engkau menerima Yesus, kepadamu diberikan kuasa. Kepadamu diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita lihat yang pertama. Apa yang terjadi oleh penebusan darah Yesus? Yang pertama, saudara, kita mempunyai hak untuk memanggil Dia Aba Bapa. Amin. Roma pasal yang ke-8. Kalau saudara melihat Roma pasal yang ke-8, silakan siapa yang punya Alkitab, siapa yang punya tablet suci juga silakan buka. Mari keluar dari zona-zona yang membuat kita terperangkap, saudara. Mari buka tablet suci saudara, Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh. Saudara perhatikan rohnya ada perbedaan. Roh perbudakan yang pertama R-nya huruf kecil, tapi roh yang kedua adalah huruf besar, yang berbicara tentang Roh Kudus, rohnya Tuhan yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh roh yang besar itu, oleh Roh Kudus itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Roh itu, roh yang besar itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, saudara. Memang mungkin banyak kita juga yang ketakutan dengan virus ini, tapi saya mau ingatkan saudara, takut yang positif dan takut yang negatif. Amin. Takut yang positif, Anda
menjalani sesuatu dengan percaya diri bahwa Anda akan melewatinya. Banyak orang yang ketakutan dengan virus corona ini sehingga mereka tidak mampu melewatinya. Saudara, ketakutan justru membuat banyak korban. Saya pernah ingatkan dalam khotbah saya yang lalu bagaimana pada waktu Fukushima reaksi nuklirnya itu, pabrik nuklir itu meletus dan kemudian 1.600 orang di Jepang dinyatakan meninggal. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata 1.600 orang itu meninggal bukan karena radiasi, tapi karena ketakutan. Karena apa? Kalau ketakutan maka apa yang terjadi? Jantung mulai lemah, mah mulai kumat, semuanya asam lambung naik, gitu kan? Semuanya mulai terjadi. Tapi firman Tuhan katakan kamu tidak menerima roh perbudakan. Artinya apa? Anda tidak dibudak lagi oleh iblis. Anda tidak diperbudak oleh iblis. Haleluya. Tapi kenapa? Roh perbudakan yang iblis letakkan atas manusia membuat mereka menjadi ketakutan. Takut mau hidup besok. Padahal dia belum tahu besok akan kena virus atau tidak. Haleluya. Tapi tentu saja saudara harus berjaga-jaga. Itu sebabnya ibadah-ibadah live streaming sekarang. Kenapa? Kita nggak mau ada orang yang merasa saya sehat kok. Ini masalah kita di Indonesia. Ya kan? Udah sakit nggak mau ngaku sakit, saudara. Ini penyakit kita. Dia bersin, dia bilang nggak apa-apa. Gak apa-apa, aku gak kena corona kok, gak apa-apa katanya. Anda tidak tahu medis, sehingga Anda mungkin katakan demikian. Kalau bersin, ambil sapu tangan, tutup. Amin. Atau pakai masker, kan sudah dianjurkan. Masuk gereja, datang kemana-mana, saudara pergi, pakai sanitizer, cuci tangan Anda. Oh gak apa-apa, udah cuci tangan di rumah. Anda nggak tahu, tadi waktu pegang sepeda motor, mungkin ada orang lain yang pegang sepeda motor Anda. Dan satu titik jarinya menyentuh tempat Anda, maka Anda juga akan kena. Amin. Ini yang saya bilang takut yang positif. Amin. Artinya apa? Mungkin bukan, saya kurang cocok pakai kata takut. Mungkin lebih kepada waspada. Amin. Berwaspada. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan kamu tidak terima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh Kudus yang menjadikan kamu anaknya Tuhan. Amin. Roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Apakah anak-anak Tuhan zaman dulu tidak pernah sakit? Sakit kok. Iya kan? Mama mertua Petrus itu sakit demam. Firman Tuhan mencatat sakit. Bukan berarti karena Anda anak Tuhan Anda tidak mengalami sakit. Anda bisa mengalami sakit. Tapi roh yang ada dalammu adalah roh yang lebih dari pemenang. Haleluya. Roh itu memampukan kamu. Firman Tuhan katakan, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Engkau bukan orang sembarangan, tapi engkau adalah anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan. Saya kemarin cari-cari lagi tulisan tentang, saya ingat tentang Gus Dur dulu. Ada seorang yang bernama Ahmad Railatus Sipian, santri asal Jawa Tengah yang tinggal di Yogyakarta. Dia menuliskan kisah tentang tokoh 3 agama yang sedang berdebat. Gus Dur mewakili agama tertentu, lalu diperdebatkan agama mana yang paling dekat dengan Tuhannya. Ada seorang biksu menjawab, agama saya lah yang paling dekat dengan Tuhan, dia bilang. Karena setiap kali kita beribadah kita panggil Tuhan dengan Om. Om, kalian tahu sendiri kan berapa dekat Om dengan keponakannya. Mungkin karena itu kita yang Pentakosta selalu panggil pendeta Om. Om Tante gitu kan. Shalom Om gitu kan. Nah, saya mau ganti image saudara. Lalu kemudian pendeta dari agama Kristen dia bilang, oh, yang pasti agama saya yang paling dekat dengan Tuhan. Loh, kok kayak gitu? Kok bisa, kata si biksu? Kenapa tidak? Agama Anda kalau panggil Tuhan hanya Om, tapi kalau agama saya panggil Tuhan
Abba, Bapa. Gus Dur mulai ketawa-ketawa ini katanya. Lah, ditanya, kenapa Anda kok tertawa terus? Si pendeta penasaran. Apakah Anda merasa agama Anda yang paling dekat dengan Tuhan? Dia menjawab, enggak kok. Saya enggak merasa agama saya yang paling dekat dengan Tuhan. Dia tertawa lagi. Jadi kok Anda tertawa, kata si pendeta? Karena saya merasa agama saya yang kayaknya paling jauh dengan Tuhan. Karena panggil Tuhan harus pakai toa, katanya. Haleluya. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan katakan, kepadamu tidak diberikan roh ketakutan, tapi kepadamu diberikan roh yang bersaksi, mengatakan bahwa kamu adalah anak Bapa itu. Engkau adalah anak Bapa itu. Amin. Haleluya. Bukan saya katakan Anda cuci tangan, wah mungkin sudah bilang Pak Oktaf takut mati nih. Pak Oktaf takut kena virus. Enggak, saya siap kok untuk mati kapanpun. Tapi jangan mati konyol. Amin. Jangan mati konyol. Jaga dirimu. Bukan karena kau anak Bapa, bukan karena kau anak Tuhan. Kau suka-suka hati dalam hidup ini. Apakah Anda bisa bebas pergi ke jalan di mana ada truk lalu lintas berlalu lalang, lalu aku anak Tuhan, bom, habis. Pernah lihat filmnya kayak gitu? Itu namanya bukan orang yang beriman, itu orang yang stres. Stres. Mungkin doanya belum dijawab. Dia mau ngetes Tuhan. Yesus saja dibawa ke hubungan bait suci, lalu yang terjadi apa? Di situ dibilang lompatlah, maka malaikat akan datang. Yesus bilang jangan mencobai Tuhanmu. Amin. Jadi jangan ada yang bilang, wah saya kuat, saya anak Tuhan, saya lewati ini dengan baik. Oi kawan-kawan saya beberapa hamba Tuhan saja meninggal kok. Tidak ada yang mempan. Virus ini tidak kenal agama. Haleluya. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, jaga kesaksianmu. Karena Roh Kudus bersaksi dengan rohmu bahwa engkau adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Harus ada 2 kesaksian, 2 saksi baru legal. 2 atau 3 saksi baru 1 perkara itu sah. Saudara mengerti maksudnya? Demikian juga firman Tuhan kata Roh Kudus bersaksi bersama rohmu bahwa engkau anak Tuhan. 2 roh ini bersaksi menyatakan engkau anak Tuhan, maka sahlah itu. Itu sebabnya biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri Anda. Biarkan Roh Kudus nampak dalam diri Anda bahwa Anda adalah anak Tuhan. Tapi kalau Anda keras kepala, orang bilang ini bukan anak Tuhan, ini anak hantu betul ini. Kenapa? Karena dia 100 orang lain tercemar, 100 orang lain terkena radiasi. Itu sebabnya saya katakan jaga diri Anda. Biarkan Roh Kudus, rohmu bersaksi bahwa engkau anak Tuhan. Dan orang lain juga bersaksi bersama-sama dengan engkau, mengatakan sungguh dia anak Tuhan. Haleluya. Ingat pada waktu Yesus disalib, prajurit-prajurit yang menyiksa dia, yang mau menombak dia, mereka katakan sungguh dia ini putra Yahweh. Haleluya. Biarkan orang lain mengucapkannya, saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh darah Yesus? Pengampunan dan kelepasan akan dosa. Pada waktu kau menerima penebusan darah Yesus, maka engkau juga akan menerima pengampunan dan kelepasan akan dosa. Sehingga kau tidak perlu terus hidup dalam dosa dan perasaan bersalah. Karena apa? Sekali kau membuka mulutmu mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil untuk mengampuni kita dari semua pelanggaran kita. Kita lihat dari Efesus pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-7. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Saudara dan saya dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Kalau tidak mungkin Tuhan izinkan virus ini pun ada. Mungkin saja virus ini ulah manusia. Terlepas dari semua itu, Tuhan izinkan engkau dan saya terpilih oleh-Nya, dipilih oleh-Nya. Dipilih itu bukan sembarangan. Kalau saya punya 3 baju, pagi ini tadi saya ditanya oleh istri saya mau pakai yang mana, mau pakai jas, mau pakai ini atau pakai yang itu. Saya bilang pakai yang ini aja, batik.
Itu namanya pilihan. Betul? Saudara punya pilihan. Ada handphone Xiaomi yang dangak-dangak kayak saya. Ada handphone Oppo iki. Ada handphone apa lagi? Samsung. Ada handphone apa lagi? Ada iPhone yang mahal sekali, yang puluhan juta harga. Anda punya pilihan. Anda mau pilih yang biasa saja, atau Anda mau pilih yang paling mahal karena reputasi Anda ditentukan oleh harganya. Ada orang kan harga dirinya ditentukan oleh harga barang yang dia pakai. Wow, ngeri gak saudara? Padahal sama aja kok saya pakai Xiaomi yang gak sampai 2 juta pun harganya, dengan yang harganya 40-an juta itu sama fungsinya. Tapi Anda punya hak untuk memilih. Haleluya. Sama seperti Bapa di surga, sama seperti Tuhan memilih kita. Demikian firman Tuhan katakan, sebelum dunia dijadikan engkau dipilih. Mungkin pada waktu kau lahir di saat bersamaan ada yang lain yang meninggalkan dunia ini. Ada bayi yang sama-sama dengan saudara pada waktu lahir, dan pada waktu itu Anda dibiarkan Tuhan hidup, bayi itu dibiarkan Tuhan meninggal. Kenapa? Ada pilihan Tuhan atas kita. Amin. Setiap kita melewati apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa sebenarnya saudara dipilih? Supaya engkau hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Amin. Hidup kudus. Kita dipanggil untuk hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Handphone mahal sekalipun yang ada, kalau dia memiliki cacat, misalnya layarnya ada bolong hitam di sini, apakah Anda mau beli? Hanya karena mau pakai merek supaya dari belakang orang nampak, di depan gak nampak apa-apa. Iya kan? Di belakang nampak buah apel yang tergigit sedikit itu. Judulnya aja udah pencobaan. Seperti Hawa yang dicobai. Kertak sedikit dia makan, dia kasih kepada Adam. Iya kan? Adam makan. Lihat itu buahnya. Udah bekas gigitan Hawa pun dibeli. Sorry. Saya nggak mau bicara tentang brand, tapi saya mau saudara mengerti. Amin. Jangan sampai hidup kita ditentukan oleh hal seperti itu. Apakah kalau cacat Anda mau beli? Enggak. Apalagi kalau cacat harganya diskon 50% misalnya. Anda mau beli? Mending aku beli yang 2 juta yang bisa dipakai. Betul kan? Demikian pilihan yang Anda buat. Supaya apa? Tuhan juga buat demikian supaya engkau tidak bercacat di hadapannya. Kalau kau bercacat di hadapannya, mungkin saja Tuhan bisa bilang, you are good for nothing. Kau gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara perhatikan, untuk menjadi anak, Dia rela. Dia rela mengangkat engkau menjadi anak. Dia bukan terpaksa mengangkat engkau jadi anak, tapi Dia rela mengangkat engkau menjadi anak. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia dikasihnya. Sebab dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Saudara perhatikan baik-baik ketiga ayat ini. Pengangkatan sebagai anak kita terima sesuai dengan kerelaan kehendak Tuhan. Artinya Anda dan saya diangkat sebagai anak dengan kerelaan Tuhan. Tuhan tidak terpaksa mengangkat engkau dan saya menjadi anak. Tapi penebusan dosa, perhatikan baik-baik. Penebusan dosa kita terima oleh karena kekayaan kasih karunia-Nya, bukan karena kehebatan kita. Anda tidak bisa merasa Anda sudah ditebus karena Anda melayani di depan ini. Oh, aku pemimpin pujian, aku pendeta besar, pasti aku ditebus oleh darah Yesus. Tidak. Penebusan oleh darah Yesus terjadi karena kekayaan kasih karunia-Nya, belas kasih-Nya kepada Anda dan saya, bukan karena kehebatan kita.
Bukan karena juga perbuatan baik kita, tapi karena kekayaan kasih-Nya. Ingat lagu lama bilang apa? Bukan karena kebaikanmu, bukan karena manis rupamu. Pokoknya yang seperti itulah kira-kira. Bukan karena hebatnya engkau, bukan karena cantiknya engkau, bukan karena jagonya engkau berbicara, bukan karena pintarnya engkau bernyanyi, bukan karena itu. Semua karena anugerahnya. Amin. Semua karena anugerahnya. Itulah kasih karunia, grace. Apa artinya kasih karunia? Satu pemberian yang sebenarnya tidak layak kita terima. Itulah kasih karunia. Amin. Itu yang dilakukan oleh darah Yesus. Aku gak layak. Ya memang justru karena kau gak layak, kau layak untuk menerima penebusan ini. Haleluya. Karena gak ada manusia yang layak untuk menerimanya. Gak ada, saudara. Karena firman Tuhan katakan kebaikan manusia seperti kain yang kotor. Seperti kain yang kotor yang tidak bisa dibersihkan lagi. Itu sebabnya kalau Anda berpikir, aku orang paling jahat, Pak. Aku orang yang gak pantas sebenarnya diterima Tuhan. Engkau layak untuk masuk menjadi anaknya. Haleluya. Kalau engkau bilang, aku pembunuh dulu Pak, aku penjinah dulu Pak, engkau layak untuk diterima menjadi anaknya. Haleluya. Kenapa? Bukan karena kebaikanmu. Itu sebabnya gereja Tuhan, kalau ada orang berdosa yang bertobat, jangan Anda yang halangi dia datang ke gereja. Wong Tuhan aja gak pernah menghakimi dia kok. Ya kan? Tuhan pun gak pernah menghakimi dia. Ada seorang perempuan yang kedapatan berzina pernah dibawa di hadapan Yesus. Semua dia pegang batu besar, siap menghakimi dia dengan batu itu. Pada waktu tua-tua Israel dan kemudian ahli Farisi semua berkumpul bertanya, siapa yang mau lemparkan? Yesus, apa pendapatmu tentang ini? Karena Musa bilang kalau ada perempuan kedapatan berzina dia baik dirajam sampai mati. Apa yang Yesus lakukan? Dia duduk di tanah, tulis-tulis di tanah, dia tidak menjawab sepatah kata pun. Akhirnya apa yang terjadi? Semua yang melemparkan batu itu pergi meninggalkan perempuan itu. Siapa Yesus bilang, kau kuhukum hari ini. Kau bakal kumasukkan dalam penjara, kau masukkan dalam neraka yang paling dalam. Apakah Yesus bilang begitu? Enggak. Yesus tanya lagi sama dia, mana yang lain? Tidak adakah yang menghakimi engkau? Perempuan itu bilang, gak ada Tuhan. Pulanglah. Aku pun tidak menghakimi engkau. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Pulang. Lakukan hidupmu seperti biasa lagi, tapi jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kau sudah diampuni oleh darah Yesus, oleh Yesus Kristus, berhentilah berbuat dosa. Sadar bahwa kau ciptaan yang baru. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Ini yang dilakukan oleh darah Yesus. Bukan darahmu, bukan kehebatanmu, bukan kekuatanmu, tapi darah Yesus yang menyucikan kita daripada segala dosa. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh darah Yesus? Penebusan oleh darah Yesus memberikan Anda hak untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Kemarin dalam ibadah doa saya katakan, ini saatnya Anda berdoa dalam roh terus. Berdoa dalam roh terus. Karena kita sedang menghadapi peperangan rohani.
Saya percaya penyakit ini bukan sekedar hanya penyakit biasa, bukan sekedar virus biasa, tapi kau berperang dalam roh juga. Latih rohmu untuk berdoa, sehingga apa? Kalau kau dipanggil pulang, kau pun siap untuk pulang ke rumah Bapa. Haleluya. Ini saatnya engkau semakin mendekat dengan Tuhan. Karena apa? Engkau sedang memasuki masa-masa yang sulit. Firman Tuhan katakan, hak untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, hak untuk berbicara dalam bahasa roh. Jangan takut berbicara dalam bahasa roh, saudaraku yang ada di rumah. Jangan takut untuk berbicara dalam bahasa roh. Kisah Rasul 2 ayat 4 katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu Anda penuh dengan Roh Kudus, maka Anda tidak bisa diam. Ini salah satu yang dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mulutnya akan mengucapkan bahasa-bahasa yang baru, kata firman Tuhan. Yesus sendiri katakan itu. Engkau akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Rohmu berhubungan dengan rohnya Tuhan. Bukan lagi dengan kata-kata manusia, tapi rohmu berhubungan, berbicara dengan rohnya Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama dilakukan. Roh Kudus datang dan Anda berbicara dalam bahasa roh. Roh Kudus datang, Anda mendapat pengurapan dari roh itu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Pengurapan dari Roh Kudus. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu mengetahuinya. Kalau engkau memiliki pengurapan dari Roh Kudus, maka engkau akan lihat engkau bergaya, engkau berbicara, engkau berlaku sama seperti warga kerajaan itu. Haleluya. Tidak lagi seperti orang lain. Kenapa? Karena kita adalah anggota dari kerajaan surga. Bukan hanya kerajaan, bukan hanya negara Republik Indonesia ini. Kalau engkau mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, engkau bisa mendapatkan karunia-karunia roh itu. Amin. Kenapa firman Tuhan katakan 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus, perhatikan roh R besar, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Saudara gak bisa bilang, oh pendeta itu punya karunia roh, karunia itu semua. Tidak. Karena saudara perhatikan di sini, siapa yang punya karunia itu? Roh Kudus. Artinya kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan. Kalau Anda gak punya, bagaimana Anda memberikan? Amin. Roh Kudus yang memberikan kepada kita karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, dan saudara bisa lihat karunia menyembuhkan, karunia yang lain-lain. Roh Kudus berikan kepada saudara menurut kebutuhannya. Saat ini kebutuhannya apa? Karunia hikmat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Kepekaan akan Roh Kudus. Kemana Anda harus pergi? Oh, libur ke pantai lah, ke kolam renang lah. Minta hikmat Tuhan, minta pengetahuan dari Tuhan, supaya Anda tahu kemana Anda harus pergi, apa yang harus Anda buat. Bosan di rumah terus menerus. Kalau nggak mau di rumah, ya udah siap-siap aja di rumah sakit, ya kan? Kalau Anda bosan di rumah, siap-siap nanti ke rumah sakit. Ya kan? Ini karunia kepekaan, sensitif akan zaman, peka akan waktu. Haleluya. Roh Kudus akan ajarkan itu kepada saudara. Amin. Roh Kudus ajarkan itu kepada setiap kita. Itulah sebabnya Anda butuh mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan ini hanya bisa Anda dapatkan apa? Ada penebusan oleh darah Yesus. Kalau Yesus tidak mati, Roh Kudus tidak datang. Kalau Roh Kudus tidak datang, Anda tidak mungkin akan diurapi. Haleluya. Saya tidak mungkin menerima pengurapan Tuhan. Kenapa? Yesus harus mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, berdoa syafaat bagi saudara. Dia kirimkan rohnya supaya engkau dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Yang keempat,
Apa yang dilakukan oleh penebusan darah Yesus? Hak atas kesehatan dan kesembuhan. Haleluya. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Yeremia 33 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca mulai. Saya senang baca ayat ini. Mulai dari ayat 2 aja kita baca. Beginilah firman Yahweh, Tuhannya itu di situ huruf besar semua. Perhatikan baik-baik. Yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkanmu. Siapa namanya? Yahweh ialah namanya. Tuhan bukan nama, Tuhan adalah sebutan, predikat, Mister Oktav, pendeta Oktav. Tapi siapa nama sebenarnya? Seharusnya di sini lain, tidak mengganti dengan Tuhan. Harusnya tetap dipakai Yahweh. Karena di belakang ini dia bilang, kamus Alkitab Tuhan huruf besar ini adalah Yahweh. Siapakah namanya? Yahweh ialah namanya. Yahweh itu berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepada dia, maka dia akan menjawab engkau. Bukan hanya menjawab engkau, dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Apa yang sedang terjadi di dunia ini, apa yang sedang berkecamuk di dunia ini. Kenapa dalam waktu sekian minggu ribuan orang meninggal? Berseru kepada Tuhan, maka dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tersembunyi. Sebagian orang melihat ini hanya sebagai virus, sebagai wabah. Tapi kalau kau mengerti apa yang sedang terjadi, kalau kau mempunyai hikmat Tuhan, engkau akan melihat hal tersembunyi Tuhan singkapkan kepadamu. Dan yang tidak terpahami oleh otak manusia biasa. Haleluya. Jadi hal-hal yang tidak kau ketahui, yang tidak kau ketahui itu yang Tuhan singkapkan padamu. Orang lain taunya hanya sebagai virus. Engkau tahu sesuatu yang lain lebih dari itu. Kenapa? Karena roh Tuhan ada bersama. Sebab beginilah firman Yahweh Elohim Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya ayat yang ke-6, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Kalau ini pernah terjadi kepada Israel dulu, ini dapat terjadi kepada Anda dan saya. Amin. Bahwa Tuhan memberikan apa? Kesejahteraannya berlimpah-limpah. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Tapi firman Tuhan katakan, berserulah kepada dia lebih dulu. Jangan ngoceh, jangan ngomel. Gimana kalau terus-terusan kayak gini, besok makan apa? Jangan pikirkan hari esok, kata firman Tuhan. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Jalani saja hari demi hari. Amin. Amin. Percaya dan jalani hari demi hari. Gak usah khawatir. Makanya Mazmur 91 ayat 5-8 katakan, engkau gak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tapi kuncinya ada satu, di ayat 14. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Saya ingatkan ini berulang kali kepada saudara, agar saudara tahu kalau hatimu melekat kepada Tuhan, maka dia sendiri akan meluputkan engkau. Kalau nggak diluputkan gimana Pak? Berarti
lebih cepat pulang. Ya kan? Betul nggak? Kalau sekarang Anda tidak diluputkan, pulangnya kan lebih cepat. Ya kan? Semakin cepat dari target yang ditetapkan. Nggak apa-apa, keluar aja pergi jalan-jalan. Ya kan? Kalau memang percaya Tuhan panggil saudara dengan karunia kesembuhan, datangi ke rumah sakit yang punya banyak pasien-pasiennya. Doakan mereka sekarang. Amin. Jangan cuma berani masuk gereja aja. Ya kan? Kalau Tuhan gak suruh, jangan coba-coba buat. Tapi kalau Tuhan suruh, lakukan itu. Amin. Kenapa? Memang ini hak yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Yang kelima, hak apa lagi yang diberikan oleh darah Yesus? Apa yang dilakukan oleh darah Yesus? Kemerdekaan dari kutuk. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia bukan saja menerima kutuk, dia menjadi kutuk itu sendiri. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Dia menjadi kutuk karena kita. Bukan dia dikutuk karena kita. Dia menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya kalau ada orang ngejek salib, jangan marah. Panas boleh, tapi sebentar aja. Siap tuh minum es. Kalau dibilang di salib tergantung jin, jangan marah. Karena pemahaman mereka memang jin itu makannya tulang, sampah. Makanya saudara lihat rumah mereka, sekitar rumah mereka selalu bersih. Rumah orang Kristen yang kadang bau amis, ya kan, kotor, gak tahu bersihin rumah, gak tahu nyapu rumah, anak sore-sore belum mandi masih ingusan. Ya, kenapa? Mereka percaya jin itu makannya tulang dan sampah. Itu sebabnya kalau ada yang tergantung di kayu salib berarti jin. Karena yang dia makan tulang-tulang yang digantung itu. Makanya jangan pernah gantung Yesusmu lagi di situ. Buatlah salibnya saja, nggak perlu ada patungnya, sehingga orang nggak berpikir kau menyembah patung. Ya kan? Dia dikutuk, dia menjadi kutuk karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kematian Kristus di salib memerdekakan engkau dan saya dari semua kutuk-kutuk itu. Kalau ada orang yang mengutuki engkau dulu, karena penebusan darah Yesus, engkau dibebaskan dari kutuk itu. Haleluya. Kutuk kemiskinan, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, engkau dibebaskan dari kutuk ini. Sebabnya saudara bisa lihat bagaimana kadang-kadang ada orang yang mungkin kakeknya, opungnya dulu miskinnya minta ampun, pada waktu dia terima Yesus, dia bebas dari kutuk itu. Kenapa? Itulah penebusan oleh darah Yesus. Semua kutukmu ditanggung oleh Dia. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10. Kristus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini kerjaan iblis kan? Dia curi damai sejahteramu, dia bunuh tubuhmu, dia binasakan keluargamu. Coba lihat saudara apa yang sedang terjadi saat ini. Kalau saudara yang saudara ikuti hanya berita kematian terus, pasti damai sejahteramu hilang diambilnya. Karena itu pekerjaan iblis, mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi damai sejahtera, dia curi sukacita. Iya kan? Kalau karena pacarmu putuskan engkau marah. Baru-baru saya doakan anak gadis seperti itu. Marah. Setiap ada apa-apa marah, ada apa-apa marah. Itu kerjaan iblis. Dia curi damai sejahtera. Dia curi sukacita. Supaya apa? Dia bisa manfaatin engkau.
badan jadi kurus. Kemudian apa? Orang pikir kau gila. Betul. Dikit-dikit marah. Orang lewat aja marah. Iya kan? Kenapa? Dia simpan kemarahan itu. Jadi dendam. Iya kan? Jadi dendam. Akhirnya apa? Dendam itu menggerogoti tubuhnya, menggerogoti semua yang ada padanya. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama binasalah dia. Itu sebabnya saya katakan Kristus datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Jangan mau lagi dibinasakan oleh iblis. Jangan mau lagi dicuri damainya oleh iblis. Karena dia datang hanya untuk itu. Dia datang untuk membunuh kau perlahan-lahan. Supaya apa? Engkau jauh dari Tuhan. Karena orang Kristen, orang yang ada dalam Tuhan sebenarnya tidak bisa dibunuh oleh iblis. Iblis hanya bisa membunuh tubuh dengan penyakit mungkin. Tapi hidup kita tidak bisa dibunuh. Setelah tubuh ini berakhir pun, rohmu kembali ke rumah Bapa. Di sanalah kita hidup untuk selama-lamanya. Amin. Di sana kita hidup untuk selama-lamanya. Yang terakhir, apa yang dilakukan oleh darah Yesus? Kemerdekaan dari rasa takut akan kematian dan neraka. Anda nggak perlu takut lagi akan neraka. Kecuali Anda tahu Anda pasti mati masuk neraka. Kenapa? Kau tahu kau buat apa semalam. Kau yang tahu dosa apa yang kau buat semalam. Iya kan? Sehingga Anda pasti akan ketakutan akan neraka. Takut mati. Jangan mati dulu sekarang Tuhan. Kenapa? Baru semalam aku buat dosa Tuhan. Jangan mati aku dulu Tuhan. Kenapa? Tadi aku dianggap buat dosa Tuhan. Tapi kalau engkau dibebaskan, engkau dibasuh oleh darah Yesus, maka engkau akan dimerdekakan dari rasa takut akan kematian dan neraka. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58. 1 Korintus 15:54 katakan, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara ngerti ini maksudnya? Lihat dulu baik-baik. Sesudah yang dapat binasa ini, oktav yang jasmani ini, setelah aku mengenakan yang tidak dapat binasa lagi. Artinya apa? Badan ini hancur dulu, tubuh ini hancur binasa dulu. Aku akan dipakaikan pakaian, jubah, tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Setelah ini habis dulu, barulah yang mati, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genalah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Itu sebabnya saya katakan bagi orang percaya tidak ada lagi ketakutan akan kematian. Amin. Karena itu saudara, Paulus bisa bilang bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi saya bilang kalau kau mati pun biarlah mati berguna. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu tulisan tentang seorang pastor di Vatikan City. Dia sendiri sudah terkena virus, tapi dia pergi dari kamar ke kamar, dia pergi dari tempat tidur ke tempat tidur. Jemaatnya sudah sediakan alat bantu untuk dia bisa sembuh. Dia tolak itu. Dia berikan kepada pasien yang lebih muda umurnya. Dia datangi semua pasien dengan perlengkapan. Dia datangi mereka berdoa. Dia doakan mereka, doakan mereka. Apakah dia hidup? Enggak. Dia tewas ya itu, dia meninggal saat itu karena virus ini. Tapi satu hal pasti, dia pulang ke rumah Bapa. Amin. Dia pulang ke rumah Bapa. Jangan takut mati. Tapi takutlah mati kalau engkau tahu namamu belum tercatat di sana. Takutlah mati kalau engkau tahu bahwa engkau masih terus melakukan dosa yang sama. Jangan takut mati hanya karena virus ini, tapi justru siap sedia. Siap sedia. Amin. Pemerintah sudah umumkan, ditemukan obat, sudah banyak pasien yang sembuh. Masih ketakutan, gak keluar dari rumah, timbun beras,
timbun sanitizer, timbun masker. Ya kan? Giliran tahu harga nggak bisa tinggi lagi, dibagi-bagi gratis sama orang. Supaya nampak dia baik kali. Nampak dia pemurah kali. Padahal sebelum ini dia yang timbun. Saudara jangan takut mati. Amin. Tapi takutlah mati kalau namamu belum tertulis di sana. Mulai lakukan ini. Hai maut, ayat 55. Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kekuatan dari dosa adalah hukum Taurat. Karena dengan mengetahui hukum Taurat aku mengerti dosa, kata firman Tuhan. Iya kan? Kenapa anak-anak berbuat dosa? Kenapa saudara berbuat dosa? Karena dibilang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini ya. Coba lihat, makin dibilang jangan, makin penasaran dia. Kenapa? Ada apa? Kok bisa? Kau bilang ada apa itu? Coba bilang sama anak-anak. Gak usah anak-anak, saudara. Udahlah kamu bisa tahu ya, ada rahasia. Itu apa? Aku terakhir kau makan bakso. Ayo. Supaya apa? Keluar rahasianya. Ya kan? Semakin engkau mengenal dosa, semakin engkau akan melakukannya. Iya kan? Datang dari kampung bagus-bagus, pakai handphone yang danga-danga. Begitu sampai kota dia punya ini, dapat pulsa pula yang banyak, datanya bawah puas. Nonton YouTube, dibilang pendeta jangan nonton yang macam-macam ya. Apa sih itu? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Begitulah orang mengenal dosa. Mending kau di kampung gak tahu teknologi, gak tahu apa-apa, daripada kau datang ke kota dan semuanya rusak. Iya kan? Untuk apa kau punya semuanya, dunia ini punya, tapi kau kehilangan nyawa. Saya tahu ada anak-anak kawan-kawan saya yang pernah saya doakan. Dikirim kuliah di Bandung, dikirim kuliah ke Jogja, dikirim kuliah ke sini. Akhirnya apa terjadi? Di sana kehilangan keperawanan, di sana kehilangan keperjakaan, di sana jadi gila, di sana stres. Kenapa? Ikut dunia. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, tapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sehingga kita bisa berani menghadapi kematian, berani menghadapi neraka. Kenapa? Kita tahu neraka bukan bagian kita. Amin. Tuhan gak siapkan neraka bagi manusia kok. Saudara yang bilang Tuhan kejam kali, ngapain Tuhan siapkan neraka untuk manusia? No, Tuhan gak pernah siapkan neraka untuk saudara. Neraka adalah bagiannya iblis dan pengikutnya. Itu sebabnya iblis gak mau sendiri. Dia pengaruhi orang lain, dia pengaruhi Kain, dia pengaruhi yang lain dalam sejarah. Akhirnya apa? Bukan sedikit yang akan masuk menuju jalan yang besar itu. Ya kan? Anak STT pun banyak dipengaruhi. Jangan merokok. Oh, gereja kami semua merokok, gak apa-apa. Ya kan? Jangan macam-macam. Oh, biasa ini Pak, anak muda begini. Saudara, kemenangan oleh Yesus Kristus, bukan oleh dirimu. Amin. Kemenangan oleh Yesus Kristus, bukan dengan peperanganmu. Sehingga kau jangan berpikir kau bisa pergi kemana saja dan kemudian kau bisa menang. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan coba-coba. Kemenanganmu bukan karena kehebatanmu, tapi karena darah Yesus yang tercurah bagimu. Makanya ayat 58 kita diingatkan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh. Berdiri teguh. Artinya apa? Berdiri dengan benar.
Jangan digoyahkan. Iya kan? Kalau Anda nggak berdiri teguh, Anda gampang digoyahkan. Coba angkat satu kaki. Berapa lama Anda bisa bertahan? Bisakah Anda teguh berdiri? Kalau engkau hanya satu kaki berdiri atas firman dan satu kakimu di tempat yang lain, bagaimana engkau bisa berdiri teguh? Berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Iya kan? Karena kalau engkau goyah pasti jatuh. Coba tes ini. Goyahkan. Jatuh enggak? Belum. Tendang sedikit, duduk gini langsung dia. Dabak, jatuh. Kenapa? Dia goyang. Kalau sudah goyang, kemungkinan jatuh lebih besar. Karena itu jangan masuk dalam kumpulan yang bukan kumpulan seharusnya kau berada. Jangan berdiri dalam kumpulan yang tidak seharusnya kau berada. Jangan duduk dalam kumpulan itu. Apalagi jangan dengarkan nasihat mereka yang tidak takut akan Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Kapan orang mulai ditarik iblis? Pada waktu dia mulai kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi sebelum itu ada firman Tuhan bilang apa? Sebelum biarlah rohmu menyala-nyala, apa dibilang? Coba lihat Roma 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kendor. Makanya saya pernah bilang kan, kalau mau lihat orang keluar dari gereja itu gampang. Pertama dia duduk di depan. Begitu dia udah mulai malas, dia duduk di tengah. Begitu dia udah capek, dia duduk paling belakang. Supaya apa? Dekat pintu keluar. Dia akan duduk dekat pintu keluar. Supaya apa? Makin gampang keluarnya. Supaya apa? Pendeta gak nampak. Kalau aku gak datang pun gak kelihatan kali. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi berdiri teguh, giat dalam pekerjaan Tuhan. Oh iya Pak, saya melayani di sana, Pak, saya melayani di sini. Ya puji Tuhan. Tuhan yang tahu itu kan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Apa pekerjaan Tuhan yang bisa Anda lakukan sekarang? Bukan gereja ditutup Pak. Kami gak bisa melayani di gereja. Siapa bilang melayani itu dalam gereja? Kami aja kerja sekarang dari rumah, di kantor STT. Dari rumah. Tapi Anda bisa pilih kan, di rumah aku bisa tidur-tiduran, terus gak apa-apa kan. Tapi di rumah saya bisa buat sesuatu yang membanggakan STT. Saya bisa membanggakan orang lain, membanggakan gereja, membanggakan Tuhan. Apa yang bisa Anda buat? Giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau Anda punya beras 10 kilo, 10 karung, lihatlah siapa yang gak punya 1 karung pun. Mulai antar 1 karung kepada mereka. Itu pekerjaan Tuhan. Amin. Begitu cara Tuhan bekerja. Oh ya Pak, saya sering antar ke panti asuhan. Belum tentu panti asuhan kurang. Apalagi zaman sekarang, panti asuhan banyak berlebihan. Iya kan? Cari orang lain yang memang membutuhkan pertolonganmu. Cari orang lain yang memang betul-betul gak bisa makan. Cari orang lain yang betul-betul sakit, yang membutuhkan uluran tanganmu. Ini saatnya giat lakukan pekerjaan Tuhan. Semakin hari semakin giat, semakin hari semakin memberi hidup untuk Tuhan. Maka kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Jerih payahmu tidak sia-sia. Ini yang dilakukan oleh darah Yesus. Yang pertama apa tadi saudara? Apa yang dibilang? Darah Yesus memberi kita hak untuk memanggil Dia Aba dan Bapa. Darah Yesus membuat apa? Pengampunan dan kelepasan dosa. Yang ketiga, darah Yesus memberikan kita mendapat kepenuhan Roh Kudus. Yang keempat, hak atas kesehatan dan kesembuhan.
Yang kelima, kemerdekaan dari kutuk-kutuk dosa. Yang keenam, kemerdekaan dari rasa takut akan kematian dan neraka. Jangan takut. Hidup aja bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Maka mati adalah keuntungan. Haleluya. Cuma jangan mati sekarang. Amin. Kalau mati sekarang, kami gak bisa datang. Ya kan? Oh enggak Pak, saya berani. Iya, berani. Tapi kalau Anda mati, yang kubur cuma rumah sakit. Paling istri anakmu lihat dari jarak 5-6 meter. Saya dari 5 meter. Debu kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah. Kubur Pak, cepat-cepat Pak. Paling gitu yang saya bisa buat. Pendeta-pendeta nggak bisa buat banyak. Karena apa? Kami juga harus tunduk pada pemerintah. Kami juga harus taat pada pemerintah. Karena itu belajarlah taat pada pemerintah. Amin. Yang punya kuota bisa beribadah dari rumah. Jangan takut urapannya berbeda. Karena hadirat Tuhan ada di mana saja. Amin. Kepada Abraham Tuhan bilang jangan takut. Kepada Hagar Tuhan bilang jangan takut. Kepada Ishak Tuhan bilang jangan takut. Kepada Yakub Tuhan bilang jangan takut. Kepada Musa Tuhan bilang beberapa kali jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kepada Yosua Tuhan bilang beberapa kali janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Kepada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, kepada Daniel, Zefanya, Hagai, Zakaria, Yusuf, murid-murid, kepada orang-orang percaya Tuhan bilang jangan takut. Hadapi hari ini, hadapi hari esokmu. Amin. Jangan takut. Jalani hari-hari ini bersama Dia. Mari tutup mata saudara, kita sama-sama berdoa menghadap Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya. Percaya Tuhan bersaksi dalam setiap musim hidup, dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap sakit, bersama
rumah sakit, engkau yang sedang terbaring di rumahmu, engkau yang sedang mengalami ketakutan, engkau yang sedang mengalami kekhawatiran, letakkan tanganmu di tempat yang sakit itu. Percaya oleh bilur-bilurmu, bilur-bilur Kristus, sakit pun disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, sakit pun disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami ucapkan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, Tuhan. Kami ucapkan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang terbaring di rumah sakit, bagi mereka yang sedang lemah, bagi mereka yang sedang terjangkit pada hari ini. Aku katakan dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima mujizat. Dalam nama Yesus, terima kebebasan, kemerdekaan, kelepasan. Percaya dalam nama Yesus, engkau mendapatkan mujizat. Oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, engkau disembuhkan. Shandaraba kuralaba yaralaba syek. Herana nama yakaraba shekaraba syek. Angkat ketakutan, singkirkan ketakutan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, buat jemaat kami di sini. Singkirkan ketakutan mereka. Angkat ketakutan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buat hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Aku berdoa buat roh keberanian, roh yang bisa berdiri di atas segala situasi. Aku berdoa buat berkat bagi hamba-hambamu yang saat ini sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami sakit. Ulurkan tanganmu yang berlubang, Pak. Jamah pendeta-pendeta, jamah hamba-hambamu, jamah para penginjil, jamah mereka yang sedang berada di garis depan, jamah mereka yang sedang berdoa buat orang-orang yang sakit. Jamah mereka, Tuhan. Ulurkan tanganmu yang berlubang, jamah dokter-dokter, jamah perawat-perawat, jamah tenaga-tenaga medis yang sedang berperang di depan mereka yang sakit-sakit, yang sedang bergumul di depan mereka yang sakit-sakit ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkan tanganmu yang berlubang paku, jamah mereka. Beri kekuatan tubuh mereka, berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka bisa kembali bersekutu bersama keluarga mereka. Mereka bisa berjumpa istri dan anak-anak mereka, berjumpa suami dan anak-anak mereka, berjumpa dengan orang tua mereka. Tuhan, tolong mereka. Tolong setiap tenaga medis ini, tolong setiap dokter yang berjuang habis-habisan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah kami, berikan keberanian, berikan kepekaan, berikan berkat Tuhan. Berikan mereka solusi-solusi yang dibutuhkan agar bangsa kami keluar dari masalah ini. Tuhan, tolong juga bangsa kami agar mulai belajar hidup dalam kebersihan, agar mulai belajar hidup dalam kebenaran, agar mulai menjaga segala sesuatu dalam hidup mereka, agar Indonesia menjadi lebih baik. Virus ini mengajarkan kami banyak hal. Virus ini mengajarkan kami untuk menjaga hidup, menjaga diri, menjaga lingkungan, agar kami menjadi orang-orang yang berguna. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya bersamamu, kami tidak akan takut. Haleluya. Bersamamu bahagia. Katakan dengan iman. Ku lewati semua dengan iman. Katakan, aku akan lewati semua.
kami dijaga Tuhan. Terima kasih buat malaikat-Mu yang Kau tempatkan di sekeliling kami, menjaga keluar masuk rumah kami dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat besar dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus turun ke atasmu, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam setiap usahamu. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau punya diberkati Tuhan dan dilimpahkan Tuhan berkali-kali lipat. Engkau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur. Dihalaunya belalang pengeri dan sakit penyakit daripadamu. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena malaikatnya diperintahkan untuk menjaga keluar masuk rumahmu dan kemanapun engkau pergi. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Penyertaanmu sempurna, rancanganmu menyenangkan, amankan sejahtera bagi kenalan. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semua.